warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah dengan NIM 2209102001099. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi hibrida atau quasi government untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Birokrasi dan Governance Publik D1. Langsung saja pada pengertian quasi government. Apa sih quasi government itu? Quasi government adalah lembaga semi otonom yang telah memperoleh wewenang dari pemerintahan tetapi masih dikendalikan atau didanai oleh badan pemerintahan. Sedangkan organisasi hibrida atau organisasi hybrid adalah organisasi yang menggabungkan elemen-elemen dari organisasi publik, profit, dan non-profit. Jenis organisasi ini beroperasi dengan misi ganda, yaitu untuk mencapai sebuah tujuan sosial atau lingkungan sekaligus menghasilkan sebuah profit bagi perusahaan. Organisasi hibrida ini merujuk pada suatu entitas atau struktur organisasi yang menggabungkan elemen-elemen dari berbagai jenis organisasi atau model manajemen, di mana organisasi hibrida adalah sebuah kombinasi antara sektor swasta dan sektor publik. Karakteristik dari organisasi hibrida sendiri yaitu yang pertama merupakan gabungan sektor publik dan swasta, di mana dijalankan seperti perusahaan swasta atau kemitraan antara sektor publik dan swasta. Badan usahanya tersebut merupakan milik negara. Yang kedua adalah model manajemen campuran. Organisasi hibrida juga dapat mengadopsi model manajemen yang mencampurkan elemen-elemen dari berbagai jenis model seperti model hierarki dan model tim kerja yang fleksibel. Yang ketiga, struktur organisasi yang fleksibel, di mana organisasi hibrida ini cenderung memiliki struktur organisasi yang memungkinkan untuk melakukan penyesuaian yang lebih cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis serta sebuah regulasi dari pemerintah. Yang keempat, yaitu tujuan dari organisasi ini bersifat ganda, karena mencangkup atau bertujuan untuk keuntungan finansial perusahaan dan tujuan sosial maupun publik. Yang kelima, merupakan organisasi penggabungan budaya organisasi, di mana budaya yang terdapat dalam organisasi ini merupakan budaya perusahaan swasta dan budaya sektor publik. Nah, untuk organisasi hibrida ini saya mengambil sebuah organisasi yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Mengapa sih BUMN ini disebut sebagai organisasi hibrida atau quasi government? Dalam praktik manajemennya, BUMN mencampurkan manajemen bisnis, dalam hal ini badan swasta dan urusan publik. BUMN sendiri dalam menjalankan bisnis komersialnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tetapi tetap memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan publik. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN ini merupakan perusahaan perseroan di bidang perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi. BUMN juga berperan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. BUMN adalah perusahaan yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintahan, dalam hal ini lewat Kementerian BUMN, di mana saham yang dimiliki pemerintah merupakan penyertaan kekayaan yang dipisahkan. Sedangkan tugas dan fungsi BUMN sendiri dilansir dalam website resmi BUMN memiliki tugas yaitu yang pertama, menyediakan barang ekonomis dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta. Yang kedua, menjadi alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian nasional. Yang ketiga, menyediakan layanan dan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, menghasilkan barang dan jasa. Yang kelima, membantu dalam membangun usaha kecil koperasi. Yang keenam adalah mendorong aktivitas masyarakat di berbagai
lapangan usaha, dan sebagainya. Dalam struktur organisasi BUMN sendiri, posisi tertinggi itu dipegang oleh menteri. Yang kedua adalah menteri teknis, yang ketiga adalah komisaris, yang keempat adalah dewan pengawas, yang kelima adalah direksi. Contoh perusahaan naungan BUMN sendiri yang pertama adalah Bank BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri. Selanjutnya adalah ada Perum Bulog, PT Garuda Indonesia Tbk, PT Pos Indonesia, PT KAI, PT Bio Farma, PT Pertamina, dan PT Kimia Farma, dan banyak lagi lainnya. Apa sih yang permasalahan atau potensi yang muncul ketika badan usaha milik negara atau BUMN ini tidak ada? Yang pertama tentunya kehilangan sumber pendapatan negara. Karena BUMN merupakan penyumbang besar terhadap pendapatan negara melalui pembayaran pajak serta dividen dalam kontribusi lainnya. Tanpa keberadaan BUMN, tentu saja pemerintah bisa kehilangan sumber pendapatan yang signifikan. Yang kedua adalah kehilangan kontrol pada sektor strategis. BUMN memiliki peran dalam kunci energi, transportasi, dan infrastruktur. Tentunya, tanpa BUMN sendiri, pemerintah mungkin kehilangan kontrol langsung terhadap sektor-sektor tersebut dan berdampak langsung pada keberlanjutan dan keamanan nasional. Yang ketiga, dapat meningkatkan pengangguran. BUMN merupakan menjadi sebuah pemasok lapangan pekerjaan yang besar. Nah, jika tidak adanya BUMN tentu saja menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran karena hilangnya pekerjaan di perusahaan tersebut. Yang keempat adalah kurangnya investasi dalam proyek strategis. BUMN merupakan instrumen pemerintah untuk mendorong sebuah investasi dalam proyek-proyek strategis di mana mungkin kurang diminati oleh sektor swasta. Tetapi tanpa BUMN mungkin pemerintah akan kesulitan untuk menghandle proyek-proyek tersebut. Yang kelima tentu saja akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Kehilangan BUMN akan berdampak pada stabilitas ekonomi nasional atau negara. BUMN sendiri sering memiliki peran dalam menjaga stabilitas harga, pengendalian inflasi, dan pemeliharaan ketahanan ekonomi nasional. Yang keenam, yang terakhir, tentu saja peningkatan ketergantungan pada sektor swasta. Karena tanpa BUMN sendiri, pemerintah mungkin lebih bergantung pada sektor swasta untuk menjalankan sebuah aspek perekonomian dan layanan publiknya. Nah, hal ini tentu saja akan menimbulkan sebuah resiko terkait monopoli dan ketidaksetaraan serta kurangnya aksesibilitas. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.